Wis tak lakoni kabeh sing mbok karepi. Seperti kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang apa ini? Membaca identitas lokal dan krisis dewasa muda dalam bingkai komedi musik dalam film Ya Wis Band Finale. Oke, tepuk tangan dulu. Selanjutnya, nah ini ada anggota yang beranggotakan Imam Bayu Samudra. Yang kedua ada Lintang Febio Arafi Fristananda. Yang ketiga ada Ardi Ihsan Abdurrahman. Dan terakhir, perkenalkan nama saya Dani Dia Fauzi dengan NIM 22963431. Oke. Selanjutnya, nah di sini kita akan membahas yang pertama ada data film, yang kedua alasan pemilihan film, ketiga konsep film, yang keempat analisis adegan, dan yang terakhir ada kesimpulan sendiri. Oke. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Ardi. NIM saya 22963413. Untuk sekarang saya akan mempresentasikan di bagian data film seperti yang bisa dilihat di layar belakang saya. Itu ada judul Ya Wis Band Finale, yang untuk judul sendiri itu sebenarnya kalau udah pada nonton Ya Wis Band sebelumnya ada 1, 2, dan 3. Habis itu di final ini. Untuk genre sendiri di film Ya Wis Band itu ada genre drama komedi. Durasinya tuh sekitar 1 jam 31 menit. Untuk produser sendiri itu ada Chan Parweis Servia dan Vias Servia. Terus untuk sutradara sendiri ada Fajar Nugros sama Bayu Skak. Untuk penulis naskah sendiri ada Fajar Nugros sama Bayu Skak. Untuk rumah produksi sendiri itu film ini diproduksi oleh Star Vision Plus. Seperti itu. Untuk selanjutnya itu ada sinopsis. Sinopsis di Ya Wis Band Finale itu sendiri adalah Bayu menyakiti Cak John ketika sedang patah hati mengetahui Mbak Rini akan menikahi Kapten Arjuna. Nasib Ya Wis Band saat itu di ujung tanduk. Nando bersiap untuk berangkat ke Amerika dan membuat Bayu, Doni, dan Yayan yang akan segera jadi bapak 2 anak. Nah, jadi yang mau punya 2 anak ini Yayannya ya, bukan Bayu sama Doni. Jadi hancur harapannya saat keluarga Ya Wis Band terpecah. Bayu juga terancam bubar dengan Asih karena kehadiran Susan. Jadi seperti itu sinopsisnya. Untuk selanjutnya nanti ada presentasi dari Mas Uyap atau Mas Bayu. Nah, ini bukan Bayu Skak tapi. Alasan pemilihan film. Pertama, relevansi tema. Film ini menyentuh isu penting seperti lokalitas bahasa daerah, tekanan sosial, dan pencarian jati diri yang sangat relevan dalam konteks kajian budaya dan psikologi. Yang kedua, pendekatan naratif dan visual. Penyajian yang ringan namun syarat makna membuatnya menjadi objek yang kaya untuk dianalisis. Yang terakhir, yang ketiga, representasi lokalitas. Bahasa Jawa Malang dan simbol-simbol lokal digunakan secara dominan, menunjukkan bagaimana film ini menjadi ruang resistensi terhadap
hegemoni budaya arus utama. Oke, slide selanjutnya yaitu teori. Pertama, teori representasi, Stuart Hall. Menurut Hall, representasi adalah cara bagaimana makna dibentuk dan dikomunikasikan melalui bahasa, simbol, dan praktik budaya. Dalam konteks film ini, representasi lokalitas melalui bahasa Jawa dan simbol budaya Malang menjadi bentuk perlawanan dan identifikasi sosial. Yang kedua, yang terakhir yaitu teori perkembangan psikososial, Erik Erikson. Erikson menyatakan bahwa masa dewasa muda adalah fase krisis identitas versus kebingungan peran. Karakter Bayu mengalami konflik ini secara eksplisit antara tetap bermusik, mempertahankan cinta, atau mengejar kestabilan hidup. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, selanjutnya ada analisis adegan. Sebelumnya perkenalkan, saya Lintang Febio Arafi Sananda dengan NIM 2296340. Saya akan menjelaskan tentang analisis adegan. Di adegan yang dimasukkan dalam PPT ini, yang pertama itu adalah adegan tentang Cak John tinju dengan Kapten Arjuna. Di sini bisa dianalisis dengan teori representasi dari Stuart Hall. Adegan ini mempresentasikan stereotip tentang laki-laki sejati yang menunjukkan keberanian dan dominasi melalui kekuatan fisik. Namun dalam bingkai komedi, film ini justru menyindir dan membalikkan makna maskulinitas menjadi sesuatu yang konyol dan teatrikal. Dalam akhir adegan ini, Mbak Rini direpresentasikan sebagai hadiah yang diperebutkan, yang mencerminkan konstruksi perempuan dalam narasi patriarkal klasik. Tapi karena ini dikemas dengan satir, film ini justru mengkritik struktur tersebut dengan humor. Selanjutnya ada teori identitas dari Erik Erikson. Meskipun keduanya sudah dewasa, namun bertindak seperti halnya remaja yang belum menyelesaikan tugas perkembangan mereka. Mencari validasi melalui persaingan, pertarungan ini mencerminkan kebingungan peran dan krisis ego dalam bingkai percintaan. Ketegangan ini menjadi cara karakter dan penonton berdamai dengan konflik batin lewat humor, bukan kekerasan sungguhan. Adegan selanjutnya ini adalah adegan ketika Cak John tahu ketika rumahnya Bayu dan ibunya akan dijual. Menurut teori representasi oleh Stuart Hall, adegan ini menyajikan keluarga Jawa kelas menengah secara positif dan manusiawi, penuh kasih sayang dan dukungan emosional. Ini menjadi penyeimbang dari citra orang tua yang kolot yang kerap muncul di sinema populer Indonesia. Kamar Bayu yang sebelumnya penuh simbol kebingungan identitas atau budaya global, kini menjadi latar dari penerimaan dan afirmasi identitas personal. Ruang privat ini berubah menjadi tempat rekonsiliasi emosional. Selanjutnya ada teori identitas dari Erik Erikson. Momen pelukan ini adalah titik resolusi. Bayu merasa diterima oleh keluarganya apapun keputusan hidupnya. Ini menandai transisi dari kebingungan identitas menuju kestabilan emosional, namun tahap penting dalam perkembangan dewasa muda. Pelukan dari orang tua memberikan legitimasi atas perjalanan Bayu yang sebelumnya dipenuhi konflik internal dan tekanan sosial. Ini mendukung pembentukan identitas yang sehat dan kuat. Selanjutnya ada adegan perdebatan yang terjadi di warung kopi. Perdebatan ini terjadi antara Bayu dan Nando. Menurut teori representasi dari Stuart Hall, warung sebagai ruang sosial tradisional mencerminkan budaya komunal khas masyarakat Jawa. Ketika ketegangan muncul di ruang ini, penonton disuguhkan oleh ironi. Tempat yang biasanya hangat justru menjadi panggung konflik emosional yang hebat. Kepergian Nando ke Amerika melambangkan mimpi besar yang seringkali mengorbankan relasi lokal.
ini merepresentasikan konflik antara nilai kebersamaan versus ambisi personal dalam budaya globalisasi. Selanjutnya, teori identitas dari Erik Erikson. Bagi Bayu, keputusan Nando mengguncang struktur identitas kelompok, yaitu band yang dimiliki mereka, yang sudah menjadi bagian penting dari dirinya. Ia merasa ditinggalkan dan kehilangan arah karena satu bagian dari kelompoknya akan pergi. Namun, Nando juga menghadapi pilihan yang sulit, yaitu mengejar masa depan atau mempertahankan ikatan persaudaraan. Keduanya sama penting dalam tahap pembentukan identitas, namun saling berbenturan. Selanjutnya ada adegan Yayan yang tengah mengemis di pinggir jalan bersama istri dan anaknya. Menurut teori representasi dari Stuart Hall, adegan ini merepresentasikan keterpinggiran masyarakat kecil. Pakaian tradisional, ruang publik, dan posisi tubuh Yayan menandakan krisis sosial dan identitas lokal yang terpinggirkan. Kotak yang di tangan Yayan menjadi simbol sisa harapan yang dipertahankan. Teori identitas dari Erik Erikson. Yayan mengalami krisis identitas sebagai dewasa muda. Posisi duduk, ekspresi kosong, dan kehadiran perempuan dan anak di sebelahnya mencerminkan tekanan peran dan kebingungan arah hidup yang sedang dia alami sebagai kepala keluarga. Yang terakhir ada analisis adegan yang mempertunjukkan adegan Cak John menikah. Teori representasi Stuart Hall. Adegan ini memvisualisasikan nilai-nilai tradisional dalam budaya Jawa seperti pernikahan, bersamaan, dan pentingnya kekeluargaan. Kostum yang dipakai seperti kebaya, langkon, kain batik memperkuat nuansa lokalitas dalam representasi visual. Setelah konflik dan perpecahan yang terjadi di awal, momen ini menjadi simbol rekonsiliasi dan keharmonisan. Film ini merepresentasikan bahwa konflik dan komunitas bisa diselesaikan secara kolektif, bukan hanya melalui individu, tapi kebersamaan. Selanjutnya, teori identitas dari Erik Erikson. Bayu, yang sebelumnya mengalami krisis identitas dan konflik persahabatan, kini berhasil menyatukan kembali teman-temannya. Ini mencerminkan fase perkembangan ke arah intimacy versus isolation, di mana individu mulai membangun hubungan yang sehat dan stabil. Selanjutnya, Cak John juga menetap dalam kehidupan pernikahan yang menggambarkan penyelesaian identitasnya sebagai figur dewasa. Ini juga memberi penegasan bahwa pertumbuhan emosional bisa terjadi dalam berbagai usia. Selanjutnya ada kesimpulan, saya kembalikan kepada Mas Dani Dia Fauzi. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Film Yowis Ben Finale bukan hanya menyuguhkan kisah komedi dan musik, tetapi juga mempresentasikan konflik identitas anak muda, pentingnya persahabatan, dan nilai-nilai lokal dalam bingkai budaya khususnya di Jawa. Melalui pendekatan teori representasi oleh Stuart Hall dan teori identitas dari Erik Erikson, dapat disimpulkan bahwa representasi budaya dan realitas sosial dalam film disampaikan melalui humor yang menyentuh tema serius seperti pertemanan, keluarga, ambisi, dan cinta. Selanjutnya, konflik batin karakter. Khususnya dari karakter Bayu mencerminkan krisis identitas dan proses pendewasaan yang dialami oleh banyak remaja yang menjelang dewasa. Yang ketiga, film ini menyampaikan kritik sosial secara halus seperti absurditas, maskulinitas, pergeseran nilai kebersamaan karena ambisi global, dan pentingnya memaafkan untuk menyatukan kembali yang telah retak. Dan terakhir, pada akhirnya film ini membawa pesan rekonsiliasi dan kebahagiaan
dapat tercapai ketika kita berdamai dengan diri sendiri dan saling memahami satu sama lain. Ya wis ben final menutup kisahnya dengan harmoni. Bukan hanya untuk para karakter tetapi juga untuk para penonton yang ikut tumbuh bersama mereka. Cukup sekian, terima kasih dari kelompok 11. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.